Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom. Yang saya hormati Ibu Siti Muslihatul Ummah selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Perkenalkan, saya Dia Yeskiel Sitompul. Izin memaparkan pidato singkat saya yang berjudul Pertikaian di Media Sosial. Pertikaian di media sosial semenjak adanya internet, rasanya pertikaian ini kerap kali terjadi. Pertikaian ini bisa terjadi akibat adanya gesekan antara satu pihak yang bertikai dengan pihak yang lainnya yang saling berselisih. Masalah ini seperti dipelihara dan sengaja dibesar-besarkan oleh para warganet. Sebenarnya solusi dari masalah sosial ini adalah mengajak pihak yang bertikai untuk menenangkan diri mereka. Tiap individu pun juga harus menerapkan etika dalam bermain internet supaya tidak terjadi gesekan dan perpecahan. Jadi tiap individu harus mempunyai jiwa yang dewasa jikalau ingin bermain internet, agar tidak mudah terjadi tersinggungan. Pada masa kini kita tahu bahwa media sosial bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat. Di berbagai kalangan, penggunaan media sosial semakin meningkat ketika masyarakat memahami bahwa media sosial juga mampu sebagai jalan untuk mencari keuntungan. Ya, seperti menjadi influencer. Dan informasi yang mudah menyebar membuat masyarakat semakin hari semakin bergantung kepada berita-berita yang up to date di media sosial. Hal ini berpengaruh pada peran media sosial yang semakin hari semakin penting bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap media sosial, maka resiko terjadinya konflik pun semakin besar. Hal ini diperparah dengan tidak adanya batasan diskusi yang terjadi secara spontan yang dilakukan oleh pengguna media sosial, yang dapat kita lihat juga waktu pandemi COVID-19 yang terjadi awal 2020 berdampak besar bagi penggunaan media sosial. Peraturan untuk di rumah saja untuk menekan laju penyebaran COVID mengakibatkan media sosial menjadi salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi untuk menekan kebosanan yang ada saat itu, karena tidak boleh keluar. Jadi rata-rata meningkat. Semakin banyaknya penggunaan media sosial di masa pandemi menyebabkan banyak ruang diskusi yang terbuka mengenai berbagai macam topik, salah satunya tentang COVID-19. Berbagai macam respon masyarakat terhadap pro kontra adanya COVID-19 memunculkan konflik antar individu maupun kelompok. Konflik merupakan proses alamiah yang tidak dapat dihindari oleh setiap individu maupun kelompok. Jadi masalah COVID-19 ini sampai sekarang pun terkadang masih diperdebatkan. Tapi konflik yang berada di media sosial bukan hal buruk untuk kehidupan sosial. Konflik juga dapat menjadi media untuk individu dalam bersikap kritis dalam menghadapi keadaan yang ada, dan juga sebagai media untuk individu memberikan opininya kepada publik. Jadi kalian tetap harus berhati-hati dalam menghadapi konflik di media sosial. Manajemen konflik diperlukan agar konflik tersebut tidak berkelanjutan dan menimbulkan ujaran kebencian. Karena kerap kali kita berinternet juga belum dewasa, sehingga asal komen, asal apapun sesuka hati kita tanpa memikirkan perasaan orang lain. Terima kasih.